Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10, kita akan membahas tentang pidana kebabean dan penyidikan yang beranggotakan dari saya, Regalindo Pratama dengan NIM 324 dan Aldo dengan NIM 320. Untuk memahami kepabeanan, kita perlu mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu. Dasar utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya dan menjadi landasan hukum tertinggi dalam bidang kepabeanan di Indonesia. Selanjutnya, dalam proses penegakan hukum, terdapat ketentuan penyidikan yang mengacu pada KUHP serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, pejabat bea dan cukai juga memiliki landasan wewenang yang diatur dalam pasal 102 dan 103, termasuk kewenangan khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kategori pelanggaran dalam kepabeanan. Pertama, penyelundupan impor, yaitu kegiatan membongkar barang tanpa dokumen resmi atau di luar kawasan yang telah ditentukan. Kedua, penyelundupan ekspor, yaitu melakukan ekspor tanpa pemberitahuan kepada pihak bea dan cukai. Dan yang ketiga, manipulasi dokumen, seperti memalsukan nilai atau jumlah barang untuk menghindari pungutan negara. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan fasilitas, yaitu penggunaan fasilitas pembebasan biaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Seluruh tindakan ini diatur dalam pasal 102 dan 103 dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Proses penyelidikan dalam kepabeanan dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik memiliki beberapa wewenang penting. Di antaranya adalah memanggil dan memeriksa saksi maupun tersangka untuk mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan. Selain itu, penyidik juga dapat melakukan penggeledahan di berbagai tempat, seperti rumah, gudang, maupun sarana pengangkut. Tidak hanya itu, penyitaan barang bukti dan dokumen terkait juga menjadi bagian dari proses penyidikan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan dengan koordinasi bersama pihak kepolisian. Untuk wewenang penyidik bea cukai sendiri, yaitu meski bea cukai yang utama, ada mekanisme pembagian wewenang dengan Polri, seperti pada situasi tertentu yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 PP nomor 55 pada tahun 1996. Polisi bisa mengambil alih jika PPNS Bea Cukai tidak memungkinkan bertindak karena hambatan geografis seperti wilayah terpencil, keterbatasan sarana, atau penangkapan basah di luar kawasan pabean. Dan yang kedua adalah asas lex specialis. Secara prinsip, karena UU Kepabean adalah hukum khusus lex specialis, mekanisme penyidikan mengikuti aturan khusus tersebut PPNS Bea Cukai dan mengesampingkan aturan umum KUHP. Lalu untuk alur proses hukumnya sendiri, yaitu dari penindakan ke pengadilan. Yang pertama ada hasil penyidikan, yaitu berdasarkan intelijen atau patroli lapangan. Yang kedua ada penyidikan, yaitu pengumpulan bukti oleh PPNS Bea Cukai. Yang ketiga ada penyerahan berkas, yaitu berkas perkara dikirim ke jaksa penuntut umum. Dan yang keempat ada P21, yaitu berkas dinyatakan lengkap untuk maju ke persidangan. Dan yang kelima ada sanksi, yaitu pidana penjara rata-rata 1-10 tahun dan denda materi sesuai kerugian negara. Lalu selanjutnya untuk alat buktinya sendiri, yaitu ada satu keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat atau dokumen seperti invoice, PIB, dan lain-lain, dan yang keempat yaitu petunjuk, dan yang kelima yaitu keterangan tersangka. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu tindak pidana kepabean adalah ancaman serius berupa penyelundupan atau pelanggaran dokumen yang merugikan negara. Sementara penyidikan kepabeanan adalah proses hukum yang dirancang khusus untuk memberantasnya. Proses ini memberdayakan PPNS Bea Cukai sebagai ujung tombak dengan dukungan Polri dalam situasi tertentu, serta berkoordinasi erat dengan kejaksaan untuk memastikan pelaku mendapat hukuman yang setimpal.
ini tidak bisa dipisahkan dalam upaya menciptakan iklim perdagangan yang adil dan sehat di Indonesia.